Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita sebelum melangkah untuk melanjutkan aktivitas kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir sekiranya ada seseorang yang setiap harinya memaklumi, setiap harinya memaafkan, atau setiap harinya mentoleransi apa yang kita lakukan? Mungkin sekalipun kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Tentu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat jarang sekali kita temui seseorang atau manusia yang hampir setiap hari memaklumi ataupun memaafkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, berbeda dengan salah seorang sosok yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yohanes menjelaskan tentang Yesus adalah Allah, Firman yang menjadi manusia, ia menjelaskan juga bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Dan ciri-ciri Allah tentunya yang dimiliki ialah memiliki kasih karunia itu. Yohanes tentu menjelaskan bahwa kasih karunia itu juga terdapat di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kasih karunia itu ada di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu ketika kita memikirkan atau membayangkan bahwa tidak ada sosok atau seseorang yang benar-benar memiliki kasih karunia itu di tengah-tengah kehidupan kita, Yesus hadir hidup di dalam kehidupan kita. Dia memiliki kasih karunia yang begitu sempurna di dalam hidupnya. Yesus juga datang membawa kasih karunia itu dan menebarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ini boleh kita lihat daripada kehidupan kita, terutama kehidupan orang Kristen yang mengatakan dia percaya dan mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan, kita lihat kembali kepada kehidupan kita. Sudah berapa kalikah kita melakukan kesalahan? Sudah berapa kalikah kita melakukan dosa? Dan sudah berapa kalikah kita tidak taat dan tidak hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang Yesus bawa di tengah-tengah pemberitaan firman-Nya. Tetapi begitu luar biasanya, sosok Yesus yang kita percayai itu, sosok Yesus yang hadir sebagai manusia itu, Dia mampu memberikan kasih karunia kepada tiap-tiap kita yang percaya kepadanya. Kita boleh lihat kembali berapa kali pun kesalahan yang kita lakukan, berapa kali pun dosa-dosa yang kita hidupi, bahkan berapa kali pun atau sejauh apapun kita tidak hidup di dalam kasih karunia itu. Tetapi Yesus tetap menawarkan kasih karunia-Nya kepada setiap kehidupan kita. Dan mungkin itu juga sampai pada hari ini. Tentunya saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diajak kembali untuk melihat, menghidupi status anak-anak Allah melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sudahkah kita merenungkan apa arti dari status kita yang hidup di dalam Yesus itu? Yesus datang dan hadir di dalam kita, membawa kasih karunia di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pada hari ini firman Tuhan juga menawarkan kembali kepada kita dan mengingatkan kembali kepada kita, sesungguhnya kita telah menikmati kasih karunia itu. Kita telah menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada Yesus yang kita percayai itu. Kita telah menikmati dan menghidupi setiap kebenaran-kebenaran yang dilakukannya di dalam hidup kita. Tentu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini memanggil kita untuk hidup di dalam kasih karunia itu.
firman Tuhan pada hari ini mengajak kita kembali untuk menaburkan kasih karunia di tengah-tengah setiap proses kehidupan yang kita lakukan. Untuk itu saudara-saudari kami, pada hari ini mari bersama kita taburkan kasih karunia, karena yang pertama sekali kita boleh menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan pada hari ini juga kita terpanggil, saya, saudara-saudari yang dimanapun kita berada, yang akan melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, kita dituntut untuk menaburkan kasih karunia kepada orang-orang, kepada sekitar, dan kepada sesama kita. Selamat merenungkan menghidupi firman Tuhan. Selamat menjalani proses di dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.